Selamat datang di Roh Kudus Channel. Video yang Anda tonton bisa menjadi pembelajaran dan menambah wawasan Anda. Tonton videonya sampai selesai, biar Anda tidak gagal paham nantinya. Kalau Anda terhibur dengan video-video kami, Anda bisa dukung terus channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, share. Selamat menonton, semoga Anda semua terhibur. Terima kasih. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Halo semuanya, ya kalau kita melihat akhir-akhir ini bahwasanya memang semakin banyak orang yang murtad atau terima Yesus sebagai juru selamat. Hal ini bisa kita lihat di berbagai channel YouTuber Kristen, di mana kita lihat banyak sekali Muslim masuk Kristen dari berbagai kalangan usia, dari remaja hingga dewasa, dan tidak sedikit yang merupakan mantan ustadz. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Nah, bahwa dari video ini kita akhirnya tahu bahwa yang membuat seseorang itu murtad adalah karena ustadznya sendiri lebih gemar membahas Injil Alkitab pada saat dia ceramah. Tidak jarang kita jumpai para ustadz saat ceramah malah membahas Alkitab, yang akhirnya para jamaah pun tentu jadi penasaran dengan Alkitab tersebut. Nah, kita tidak tahu, mungkin saja setelah dia di rumah kemudian jadi membaca Alkitab karena saking penasarannya dan akhirnya berniat masuk Kristen. Ustadz ini hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh yang dimana mereka sangat suka bahas Alkitab Kristen di masjidnya sendiri. Tidak usah kita sebutkan satu persatu, searching saja di YouTube bahwa banyak sekali ustadz yang malah baca ayat Injil Alkitab. Jadi kalau ingin para jamaahnya tidak meninggalkan agamanya, ya bahaslah kitab suci Al-Quran. Tuntun mereka agar sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran tersebut. Oke? Dulu tidak pernah ketemu setan, nanti di Islam. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat, dia mau pulang melahirkan, saya sendiri, mati mobil saya di tengah hutan, Sulawesi Barat, namanya Pasangkayu. Sulawesi Barat, lewat di atas mobil saya, pok, 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 kepalanya terbang, ususnya juga terbang, baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya, istri saya sudah berangkat. Oh begini setan, di Kristen nggak pernah ketemu, karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama di gereja tidak ada setan mintip-intip dari jendela. Yang ada setan itu di masjid. Itu jadi di jendela-jendela itu setan itu. Alasan berikutnya adalah mengapa seseorang itu bisa murtad, ya karena ustadznya sendiri sering menyerang Kristen.
Di era digital ini banyak kita lihat ustadz yang malah menyerang keyakinan Kristen, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada agama yang mengajarkan demikian. Semua agama pastilah mengajarkan kedamaian, termasuk Islam. Nah, masalahnya di sini adalah sebagian para ustadz malah melakukan demikian, menghujat sana sini, memaki sana sini. Karena merasa risih, tentu siapapun itu akan mencari jalan yang lain. Jadi untuk para ustadz yang suka serang agama lain, bertobatlah. Pikirkanlah jamaahmu, tuntun mereka ke jalan yang lurus. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Alasan berikutnya bisa kita lihat di sini adalah maraknya mualaf palsu yang tiba-tiba jadi ustadz. Inilah salah satu contoh dan tentunya masih banyak lagi. Agama adalah pilihan pribadi masing-masing. Namun apabila seseorang itu mualaf, katakanlah awalnya dia seorang Kristen atau bahkan awalnya dia seorang pendeta, tidak ada larangan menjadi mualaf karena itu adalah hak masing-masing. Tetapi perlu diingat, seseorang yang mualaf apakah langsung bisa diangkat menjadi seorang ustadz? Pakai sorban, panjangin jenggot, jadi deh ustadz dadakan. Tidak segampang itu. Harusnya ia harus belajar dulu atau sekolah dulu tentang Islam. Belajarlah tentang Islam dan setelah paham betul, barulah ia menjadi seorang ustadz. Namun apa yang terjadi, permasalahannya adalah belum seumuran jagung mualaf, udah dinobatkan jadi ustadz. Tentu kalau demikian ajarannya pasti tidak sesuai dengan seperti apa yang diharapkan. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Jadi seperti yang telah disampaikan di atas tadi bahwa untuk menghindari para pemurtadan ini, maka para ustadz ajarkanlah mereka sesuai dengan kitab suci Al-Quran agar mereka berada di jalan yang lurus dan benar. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam melengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Sebenarnya masih banyak lagi alasan mengapa seseorang itu murtad. Tetapi yang lebih penting adalah jika ia mendapat panggilan hati dan menemukan juru selamat, maka siapapun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yesus adalah salah satu jalan menuju ke surga.
seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di ruangan saya. Buat para ustadz mualaf atau pendakwah lainnya. Di saat kalian berdakwah atau ceramah, janganlah menghina agama lainnya. Bila kalian menghina agama lainnya, jangan salahkan bila mana agama yang kalian hina. Membalas dengan menghina balik agama kalian. Maka di saat kalian berdakwah atau ceramah, lebih baik kalian ceramah mengajarkan sesuai ajaran agama kalian. Ajarankanlah kebaikan, bukan mengajarkan kebencian. Cobalah menghargai perbedaan agama lainnya. Lakum dinukum waliyadin. Gitu aja kok repot. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Tuhan memberkati. Amin. Membela minoritas, menjunjung toleransi. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Menjadi muslimin, menjadi Indonesia. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Membela minoritas, menjunjung toleransi. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Menjadi muslimin, menjadi Indonesia. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Hanya orang bijaksana yang berani berkata bahwa Tuhan tidak perlu dibela, karena Dia yang maha kuasa. Jihadmu lebih akbar dari membunuh diri, karena kau adalah humanis sejati. Menyapa kawan, sambangi lawan, silaturahmi tanpa pada golongan. Islam rahmatan lil alamin bagimu adalah welas asih tanpa pandang bulu. Tak gentar pasang badan tanpa ragu, kau berikan jiwa ragamu guru bangsaku. Membela minoritas, menjunjung toleransi. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Menjadi muslimin, menjadi Indonesia. Itu saja kok repot, itu saja kok repot. Membela minoritas, menjunjung toleransi. Itu saja kok repot.